Fahri, Eskepnes Emkep selaku Rektor Institut Kesehatan Raja Wali yang telah memberikan fasilitas dan mendukung kegiatan ini. Yang terhormat Ibu Istiana, Eskepnes Emkep selaku Dekan Keperawatan Institut Kesehatan Raja Wali yang telah mendampingi dan mendukung kegiatan kali ini. Yang terhormat Ibu Diani Aliansi, SST Emkes selaku Kepala LPPM yang telah memfasilitasi dalam kegiatan pengabdian kali ini. Yang terhormat Bapak Agus Sudiana Nurmansyah, Eskepnes Emkep selaku pembicara yang bersedia meluangkan waktunya untuk kegiatan kali ini. Yang terhormat Ibu Lisbeth Octavia Manalu, Eskepnes Emkep, Ibu Rahayu Mujiharti, SKM MHkes, dan Bapak Sandi Haryanto, Eskepnes Emkep sebagai dosen pembimbing lapangan yang telah membimbing kami dalam pengabdian kali ini. Dan yang terhormat teman-teman serta dosen yang telah mendukung hingga bisa terlaksananya kegiatan kali ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan limpahannya kita bisa terlaksananya kegiatan kali ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Di kesempatan kali ini saya Amula Irlianti, mahasiswa Institut Kesehatan Raja Wali Bandung dalam webinar yang berjudul Deteksi Dini dan Perawatan Luka pada Pasien Diabetes Mellitus selaku pembawa acara. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator Dian Triwahjuni dan Bapak Agus Sudiana Nurmansyah, Eskepnes Emkep selaku pembicara dalam kegiatan webinar kali ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Untuk para pemirsa, terima kasih karena telah bergabung dengan kami di sini di channel YouTube kami. Pertama-tama, sebelum memulai acara hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dian Triwahjuni dari Fakultas Ilmu Keperawatan Institut Kesehatan Raja Wali. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita sudah bergabung dengan pembicara yang sangat kompeten di bidangnya untuk membahas topik yang menurut saya sendiri ini sangat menarik karena masalah ini bukan masalah yang sederhana alias masalah yang penting, ditambah lagi dengan keadaan kondisi sekarang di saat pandemi yang artinya memiliki resiko yang besar untuk siapa saja, terutama untuk kasus yang akan kita bahas hari ini. Topiknya yang akan kita bahas kali ini adalah deteksi dini dan perawatan luka pada pasien diabetes mellitus. Menarik sekali bukan? Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hasanah ilmunya ya. Di samping saya sudah bergabung narasumber kami yaitu Bapak Agus. Bapak, terima kasih ya Pak karena telah menyempatkan waktunya untuk bergabung dengan kami pada hari yang cerah ini. Sebelum memulai diskusi, perkenalkan saya untuk menyampaikan biografi narasumber kita kali ini. Dengan nama Bapak Agus Sudiana Nurmansyah, Eskepnes Emkep, CWCN, tempat tanggal lahir di Majalengka 27 Agustus 1992, agama Islam, status perkawinan telah menikah, alamat di Kalimantan Barat. Bapak, boleh diceritakan Pak riwayat penelitian dan publikasinya? Untuk penelitian dan publikasi, saya mulai meneliti dari tahun 2015. Tapi di tahun 2015 saya belum fokus meneliti di bidang luka. Saya mulai meneliti bidang luka itu mulai dari tahun 2017 dengan metode kualitatif, lebih mengeksplor pengalaman pasien dan keluarga dengan masalah lupus khususnya. Dari situlah saya mulai tertarik untuk mendalami luka, khususnya luka. Jadi kalau jumlah penelitian untuk lukanya sendiri belum begitu banyak, baru 3 penelitian itu di tahun 2017, 2018 dan 2019. Selain itu ada 3 penelitian lain yang di luar dari bidang luka yang menyesuaikan dengan kondisi penelitian. Baik Pak, boleh diceritakan lagi Pak riwayat pendidikannya? Ya, kalau untuk riwayat pendidikan dari S1, khususnya S1 saya keperawatan itu di salah satu perguruan tinggi swasta juga
di Pontianak, dan saya lulus S1 dan S itu untuk S1 nya saya lulus 2015, minusnya saya lulus 2016. Saya langsung melanjutkan studi saja, studi magister di salah satu universitas swasta juga di Yogyakarta. Kemudian selesai saya tahun 2018 dan mulai berkarir di Institut Kesehatan Rajawali mulai 2018. Baik, Pak. Nah, setelah tadi kita sudah mendengar dan melihat biografi tersebut, saya harap teman-teman dan pemirsa semua yang telah bergabung menjadi semakin yakin dengan apa yang akan kita bahas hari ini bersama Bapak Agus. Sebelum memulai ke bincang asiknya nih Pak kali ini, saya mempunyai jargon Pak. Nah, jadi jargonnya tuh para pemirsa ikutin juga ya, biar semakin semangat. Jargonnya tuh, mandiri di masa pandemi, ciptakan generasi dengan penuh inovasi. Gampang kan Pak? Mari kita coba ya. Iya, mari kita coba. 1, 2, 3. Mandiri di masa pandemi, ciptakan generasi dengan penuh inovasi. Yeay. Langsung saja, tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke pembahasannya. Jadi dari saya pribadi nih Pak, sebenarnya saya ini mempunyai kegelisahan dan rasa ingin tahu yang mendalam mengenai topik kita kali ini Pak. Karena sering sekali saya mendengar rumor-rumor atau mitos yang beredar mengenai penyakit DM ini. Tetapi sebelumnya mungkin mereka ini tidak mengetahui atau mendalami tentang diabetes mellitus ini. Nah Pak, jadi sebenarnya diabetes mellitus itu apa sih Pak? Ya. Pertanyaan yang bagus sebenarnya mengenai diabetes mellitus. Secara umum diabetes mellitus orang tahunya hanya DM saja. Tapi kalaupun harus kita dalami, itu sangat dalam mengenai diabetes mellitus, sampai bagaimana bentuk gangguan di fisiologisnya, kemudian apa yang terjadi pada tubuh, itu sangat dalam sebenarnya. Tapi secara singkatnya mungkin dapat saya gambarkan begini. Jadi diabetes itu sebuah masalah yang ada di dalam tubuh kita yang terjadi itu ketika ada satu organ di dalam tubuh namanya pankreas yang tugasnya menghasilkan insulin. Jadi insulin di tubuh kita itu gunanya untuk membantu merubah atau membantu menghasilkan zat-zat yang nantinya akan digunakan untuk metabolisme, untuk menghasilkan energi di dalam tubuh. Salah satunya yaitu gula yang akan dirubah untuk menjadi glukosa dirubah dengan proses gluconeogenesis supaya si tubuh ini mendapatkan bahan makanan yang dapat dirubah menjadi energi. Nah, yang jadi masalah pada pasien atau kasus diabetes ini, yang terjadi itu bisa hipo alias kekurangan atau hiper atau kebanyakan. Nah, yang kebanyakan ini insulinnya. Jadi bisa hipo atau hiper, atau bisa kekurangan atau kebanyakan insulinnya. Sehingga pemeriksaannya pun biasanya untuk menentukan pasien itu diabetes atau tidak, itu ada pemeriksaan kadar gula darah untuk melihat kadarnya itu dalam batas normal atau tidak gitu. Nah, ketika dia hipo atau kurang, dia bisa dikatakan diabetes juga. Atau ketika dia tinggi, kadar gula darahnya tinggi, maka dia bisa dikatakan diabetes juga gitu, dengan syarat dan ketentuan tertentu gitu ya. Yang artinya tidak bisa dengan sekali pemeriksaan nilai gula darahnya tinggi langsung kita katakan dia diabetes, nggak bisa juga. Jadi ada pemeriksaan untuk gula darah juga, nanti ada pemeriksaan gula darah sewaktu, pemeriksaan gula darah puasa dan lain sebagainya. Nah, itu nanti diakumulasikan baru bisa kita tentukan dia diabetes atau tidak. Nah, secara umum kalau diabetes begitu. Jadi intinya untuk diabetes itu masalah pada sistem tubuh kita yang membuat tubuh kita itu kekurangan atau kelebihan insulin. Nah, pertama itu dan masalah insulin ini juga sebenarnya
bisa sampai penyebab gangguan si insulinnya hipo atau hiper ini bisa terjadi karena memang insulinnya yang diproduksinya kurang atau lebih, atau terjadi karena si tempat produksinya atau si pankreasnya yang bermasalah gitu. Nah, sehingga jumlah ini yang akan terpengaruh oleh gangguan si pankreas. Ada juga yang kadarnya normal tapi tidak bisa bekerja ekstra atau tidak bisa bekerja maksimal si insulinnya. Nah, kalau pada kasus seperti ini yang bermasalah si kualitas insulinnya. Kadarnya normal, tapi dia bisa dikatakan diabetes juga dengan ketentuan tanda gejala diabetesnya ada gitu. Nah, atau dengan riwayat diabetes juga, sehingga bisa dicek lebih dalam melalui pemeriksaan laboratorium untuk menentukan masalahnya di mana. Biasanya kualitasnya. Jadi si insulin itu ada tapi dia tidak bisa bekerja, tidak bisa melakukan proses gluconeogenesis. Jadi tidak bisa merubah si gula tadi untuk menjadi energi begitu. Nah, kurang lebih begitu kalau untuk diabetes secara singkatnya. Nah, iya baik Pak. Lalu Pak, sebetulnya diabetes ini mempunyai berapa jenis sih Pak? Kan tadi sempat Bapak sebutkan bahwa diabetes ini memiliki beberapa jenis. Nah, boleh dijelaskan Pak seperti bagaimana jenis-jenisnya? Ya, betul. Jadi diabetes itu memang ada jenis-jenisnya. Salah satunya ada beberapa jenis. Yang paling umum itu ada 3 jenis. Diabetes tipe 1, tipe 2, dan ada diabetes gestasional atau pada ibu hamil. Ini secara medis kita kenal ini, tapi kalau di masyarakat kadang orang kenalnya malahan ada diabetes basah dan diabetes kering. Iya. Nah, untuk diabetes basah dan diabetes kering sebenarnya di kita tidak ada. Yang ada itu diabetes tipe 1, tipe 2, kemudian gestasional. Nah, bedanya apa sih? Kalau diabetes tipe 1 itu biasanya ditunjukkan dengan kadar gula darahnya malah rendah, bukan tinggi. Kadar gula darahnya rendah. Kemudian ini terjadi karena bisa jadi si pankreasnya bermasalah sehingga tidak bisa menghasilkan insulin, ataupun tadi si insulin yang dihasilkan kualitasnya tidak bagus sehingga tidak bisa memecahkan glukosa menjadi energi tadi gitu ya. Nah, ini di DM tipe 1. Kalau di DM tipe 2 itu identik dengan nilai atau kadar yang kadar gulanya itu yang tinggi. Hiper tadi ya? Ya, hiper tadi gitu. Nah, dan ini biasa cenderung juga lebih sering terjadi pada usia di atas 40 tahun. Nah, kalau yang di M tipe 1 tadi bisa terjadi pada usia di bawah 40 tahun, termasuk remaja juga bisa. Nah, kalau untuk di M tipe 2 ini identik dengan usia yang di atas 40 tahun. Jadi ada kemunduran fisiologisnya, kemudian diiringi juga dengan faktor-faktor penyebab lainnya kayak pola hidup dan lain sebagainya. Itu lebih mengarahkan kepada diabetes tipe 2. Kalau diabetes yang gestasional tadi, itu diabetes yang terjadi seperti situasional, tapi pada kondisi ibu hamil. Karena pada kondisi ini hormon menjadi tidak stabil salah satunya, dan salah satu yang terganggu yaitu insulin itu tadi. Oh, baik Pak. Jadi ada 3 tipe ya Pak ya? Betul. Lalu Pak, gimana nih Pak caranya kita mengetahui bahwa diri kita ini sedang mengalami penyakit tersebut? Apakah ada tanda gejalanya Pak? Ya, kalau tanda gejala secara medisnya cukup detail sebenarnya, tapi saya gambarkan tanda gejala yang mungkin Bapak Ibu atau teman-teman di rumah bisa memeriksa sendiri atau merasakan gitu, mengenali gejala yang sedang dirasakan oleh Bapak Ibu dan teman-teman yang ada di rumah. Kalau saya sedang diabetes atau tidak, atau ada gejala diabetes atau tidak gitu ya. Sebenarnya gejala ini pun nggak bisa dijadikan patokan, wah saya ada gejala ini saya diabetes, nggak bisa juga. Tapi dengan ada tanda gejala itu kita mencurigai diri kita dan segeralah untuk memeriksakan ke fasilitas kesehatan terdekat. Di antaranya yang paling mudah itu biasanya di bagian leher atau tengkuk ini terasa sangat berat
Jadi kurang lebih kayak gejala darah tinggi atau hipertensi itu kurang lebih sama. Jadi di bagian tengkorak, di bagian leher itu terasa berat. Kemudian bisa juga dengan kalau si diabetesnya itu sudah kita memang punya diabetes, kita ingin tahu kita kadar gula kita sedang tinggi atau tidak, kita bisa mengecek dengan biasanya yang kita bisa coba ketika kita berkemih, si air kemih kita langsung masuk ke toilet itu, kita lihat di toilet itu berbusa atau tidak. Ketika ada produksi busa yang banyak atau ekstra daripada biasanya, itu juga bisa menggambarkan bahwa di kandungan urin kita atau ada di dalam urin kita sedang terdapat kandungan gula yang cukup tinggi, sehingga ketika kita pas berkemih itu akan terlihat seperti busanya menjadi sangat banyak gitu ya. Itu salah satu yang bisa kita perhatikan sebenarnya. Kemudian juga bisa diiringi juga dengan kalau masalahnya sudah sampai ke sistem saraf, sirkulasi dan lain sebagainya, bisa diikuti dengan gejala kayak kesemutan atau bisa sampai bahkan mati rasa kalau memang sudah sampai sarafnya yang terganggu. Nah, kalau kesemutan ini biasa terjadi karena ketika kadar gula di dalam darah itu tinggi, maka dia akan mengganggu viskositas atau kekentalan darah. Jadi di dalam darah itu ada 3 komponen utama yang menyusun. Ketika kadar gulanya tinggi, itu mengganggu kestabilan 3 komponen itu, sehingga mengganggu sirkulasi. Atau bisa dikatakan sirkulasinya nggak lancar. Dengan kondisi begitu, maka jaringan tubuh kita akan kekurangan oksigen, akan kekurangan makanan dan lain sebagainya, sering kesemutan. Selain itu ya tadi, kalau memang sarafnya sudah terganggu, bisa jadi mati rasa. Yang paling mudah itu terjadinya biasanya pada ujung-ujung ekstremitas, baik di tangan ataupun di kaki. Nah, sehingga nanti si komplikasinya bisa yang paling mudah itu di kaki dan tangan. Nah, lebih begitu. Oh baik Pak, jadi kita bisa jadi lebih waspada ya Pak kalau misalnya sudah ada tanda gejala yang dirasakan. Lalu Pak, kira-kira yang berpotensi mengalami penyakit diabetes ini kan tadi sempat dibahas ya Pak, di atas 40 tahun dan di bawah 40 tahun, benar begitu Pak? Ya, bisa dijelaskan lagi ya Pak, siapa aja nih kira-kira yang bisa mengalami penyakit diabetes ini secara spesifik gitu Pak? Ya, betul. Tadi salah satunya tergantung tipe ya, kalau untuk siapa yang berpotensi. Tapi bisa dikatakan semua orang berpotensi atau berpotensi kena atau mengalami masalah diabetes ini. Intinya adalah bagaimana kita menjaga gaya hidup sehat kita ataupun menghindari faktor-faktor risiko. Kalau siapa saja yang berpotensi, tadi saya katakan semua orang berpotensi, termasuk saya, kamu dan lain sebagainya gitu ya. Hanya saja mungkin kalau berdasarkan usia tadi bisa dilihat, ketika memang usia itu di bawah 40 tahun, maka tahapan yang paling awal atau yang diabetes yang paling berpotensi itu diabetes tipe 1. Artinya bisa jadi masalahnya itu kekurangan insulin atau masalah awalnya itu memang gangguan pada pankreasnya. Jadi itu bisa terjadi pada siapa saja. Kemudian kalau yang DMT kedua itu bisa terjadi yang umumnya pada usia di atas 10 tahun. Kenapa begitu? Karena pertama fungsi dari tubuhnya akan mengalami penurunan mulai dari 40 tahun itu. Kemudian ketika itu terjadi, maka si produksi insulin dan lain sebagainya juga berisiko terganggu. Karena pankreas salah satu organ yang selalu bekerja ekstra. Kenapa bekerja ekstra? Karena si pankreas ini akan selalu bekerja menghasilkan insulin pada waktu-waktu kita makan. Dan setiap hari kita selalu makan. Ya, setidaknya 2-3 kali, bahkan ada yang 4 kali gitu ya. Nah, bahkan ada yang mau tidur juga makan dulu. Betul. Ketika kita makan, akan ada proses penyerapan zat-zat nutrisi atau nutrien yang ada di makanan, kemudian akan dipecah si zat-zat itu dalam sistem pencernaan, dan yang memecah itu salah satu yang bekerja adalah si insulin itu tadi.
Nah artinya ketika kita makan, apapun kita makan, maka si insulin ini atau si pankreas ini akan bekerja menghasilkan insulin. Makanya saya katakan si pankreas ini adalah salah satu organ yang bekerja ekstra. Karena ketika kita makan dan si insulinnya tidak dihasilkan oleh pankreas, tidak akan ada alat yang memecahkan nutrisi atau gula itu tadi untuk menjadi energi gitu. Nah ini yang terjadi pada pasien-pasien diabetes ini yang sering terjadi. Maka kadang orang makan tapi tidak merasa kenyang, bawaannya lapar terus dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu terjadi tadi karena si zat yang diserap atau nutrisi yang diserap tidak bisa tidak bisa digunakan oleh tubuh, tidak bisa dipecah, jadi terbuang lagi melalui feses, melalui urin dan lain sebagainya gitu. Nah kemudian kalau yang gestasional itu bisa terjadi pada ibu hamil umumnya tadi karena gangguan hormon yang ada di dalam tubuhnya. Baik Pak. Lalu Pak, apakah ada cara tips and trick atau apa nih yang kita harus lakukan agar mencegah dari penyakit ini Pak? Atau apabila jika orang ini sudah terkena DM, hal apa yang perlu kita lakukan pertama kali Pak? Ya betul. Jadi pertama buat kita yang alhamdulillah sehat gitu ya, atau insya Allah sehat, inilah pentingnya kita menjaga kesehatan. Karena diabetes itu bukan penyakit yang murah, saya katakan bukan penyakit yang murah. Karena untuk berobat atau periksa atau proses perbaikannya itu tidak bisa satu kali datang selesai. Ini bisa dikatakan penyakit kronik, apalagi sudah sampai komplikasi. Ini yang bahaya, komplikasinya banyak sekali nanti. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Pertama, ketika kita yang masih sehat, belum ada gejala ataupun bahkan mungkin punya risiko besar karena punya keturunan atau genetik dari orang tua ataupun ibu ataupun ayah yang memiliki riwayat diabetes, yang potensi kita menjadi jauh lebih besar. Nah, kita harus bisa menjaga gaya hidup sehat atau pola hidup sehat. Di antaranya mengatur pola makan dan olahraga. Dua ini yang paling penting. Bagaimana kita makan dengan sehat dan bagaimana kita bergaya hidup sehat dengan olahraga. Jadi hidup ini nggak bisa hanya ada orang mengatakan hidup ini sekali nikmati aja. Ya salah satu cara nikmatinya tadi begitu, dengan kita menjaga kesehatan kita. Karena kalau kita nggak menjaga kesehatan kita, percuma dong kita menikmati hidup dengan penuh penderitaan gitu kan. Jadi salah satu caranya itu tadi olahraga rutin, setidaknya olahraga ringan yang mudah dilakukan di mana saja, mungkin lari-lari kecil dan lain sebagainya. Intinya tujuan olahraga itu untuk melatih si tubuh menghasilkan energi ekstra begitu. Ketika si tubuh membutuhkan energi ekstra, maka tubuh membutuhkan energi yang dihasilkan oleh si insulin itu tadi gitu ya. Dengan demikian akan ada pacu atau melatih kerja dari si pankreas dan lain sebagainya begitu. Itu salah satu fungsinya. Kemudian kalau mengatur makanan jelas, karena di dalam Islam juga dikatakan bahwa tidak boleh makan yang berlebihan dan lain sebagainya. Ya, ini salah satu manfaatnya ketika kita mengatur kapan tubuh kita membutuhkan energi, seberapa banyak tubuh kita membutuhkan energi. Ya kita sesuaikan asupan yang harus masuk ke tubuh kita dengan jumlah kebutuhan yang dibutuhkan tubuh kita untuk beraktivitas sehari-harinya. Jangan sampai kerjanya ya artinya energi yang dibutuhkan tidak banyak, setiap hari hanya berdiam diri, atau kerjanya memang tidak berat hanya berdiam diri tapi makannya berlebihan, memasukkan nutrisi berlebihan, vitamin berlebihan, gula berlebihan. Maka resikonya akan ada pengendapan dan merubah atau merusak sistem organ yang ada di dalam tubuh kita. Jadi intinya untuk pencegahan lah ya gitu ya, buat kita yang sehat. Tadi ada dua, pertama gaya atau pola hidup sehat melalui makan makanan yang sehat, yang baik, kemudian
olahraga. Nah, buat yang sudah punya riwayat atau yang sudah mengalami diabetes, apa yang harus dilakukan? Pertama, yang dua hal ini tadi tetap harus dilakukan. Hanya saja untuk pola makannya mungkin berbeda. Karena tadi toleransi gula di dalam tubuhnya sudah berbeda dengan orang normal, maka yang mungkin orang normal bisa memasukkan 100 miligram gula ke dalam tubuhnya, dia tidak bisa. Jadi dia harus mengurangi. Artinya bahwa pasien dengan riwayat konsumsi atau pasien dengan riwayat diabetes, konsumsi gulanya harus dikurangi. Tidak bisa sama dengan kita yang sehat gitu ya. Itu untuk menjaga supaya di dalam tubuhnya tidak terjadi hiper tadi sih kadar gulanya. Nah, kemudian juga yang jangan sampai terlewatkan bahwa si penyakit atau masalah diabetes ini bukan penyakit atau masalah yang selesai satu kali pengobatan, artinya kronis. Nah, artinya ini harus sering dikontrol. Setidaknya sebulan 1 kali melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat, atau untuk melakukan pemeriksaan kesehatan atau melakukan pemeriksaan kadar gula bisa di puskesmas atau bahkan bisa dilakukan di rumah sendiri sebenarnya. Kalau kita mau menyediakan di rumah alat pemeriksaan gula darah, kita bisa melakukan pemeriksaan sendiri di rumah. Nah, untuk mengetahui batas kadar gula kita masih dalam batas normal atau tidak. Ketika seandainya sudah tinggi tapi masih tertoleransi, ya itu masih bisa ditoleransi dengan diet tadi atau pola makan. Tapi kalau memang sudah tidak terukur, biasanya sudah ada diiringi dengan terapi-terapi farmako atau obat-obatan penunjang gitu. Nah, itu yang harus dilakukan oleh kita, baik yang masih sehat ataupun yang sudah lihat perkenalan. Sama satu hal lagi, buat yang apa yang harus dilakukan gitu ya, terkait apa yang harus dilakukan di rumah berkaitan dengan yang sudah mengalami diabetes. Banyak penelitian atau banyak orang meneliti tentang hubungan dukungan keluarga dengan proses pengobatan atau terapi, kepatuhan regimen terapi dan lain sebagainya. Dan ini hasil penelitian ini juga rata-rata sejalan mengungkapkan bahwa keberhasilan terapi individu atau terapi si pasien dengan diabetes ini, si keluarga ini sangat mempengaruhi. Penting berarti Pak? Sangat penting. Ya, dalam arti karena penyakit ini adalah penyakit kronis, orang harus melakukan terapi yang kontinu, terus-menerus dan tidak sebentar waktunya. Sering sekali orang merasa jenuh, merasa capek, lelah karena tidak sembuh-sembuh. Nah, kadang orang sering mudah putus asa, apalagi ditambah dengan kemampuan coping individunya mungkin kurang adaptif, maka risiko drop untuk tidak menyelesaikan si terapi ini banyak sekali. Nah, di sinilah pentingnya bagaimana keluarga bisa menjadi support system untuk proses kesembuhan si pasien diabetes ini tadi. Begitu. Baik, langsung saja kita lanjut ke sesi yang kedua. Kalau sesi yang kedua ini pertanyaannya dari masyarakat setempat, Pak. Jadi yang pertama ada yang mengatakan, Bapak, seberapa bahaya penyakit diabetes ini atau komplikasi apa yang dapat disebabkan oleh penyakit DM? Begitu Pak. Bagaimana tanggapannya Pak? Terima kasih pertanyaan ini, pertanyaan yang bagus juga ya. Artinya dengan hal ini kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan supaya tidak terjadi hal-hal yang dikatakan komplikasi ini. Apa sih yang dapat terjadi ketika kita diabetes atau selanjutnya bisa terjadi apa saja gitu ya. Sebenarnya sangat fatal ketika kita tidak memperhatikan atau menjaga diri kita ketika kita tahu kita diabetes, bahkan komplikasinya bisa sampai kematian atau meninggal. Dan sedikit kasus kematian yang disebabkan atau dengan latar belakang diabetes. Salah satunya masalahnya atau masalah-masalah yang dapat terganggu karena diabetes ini bisa sampai ke mengganggu ke semua sistem organ.
Kenapa? Karena tadi salah satunya viskositas atau kekentalan darah yang terjadi pada pasien diabetes tentu tidak normal. Bisa jadi menjadi sangat kental atau terlalu encer, bisa jadi juga si darahnya ini ketika si darahnya terlalu kental kemudian tersirkulasi ke bagian ginjal, ke bagian jantung, otak dan sebagainya, bisa menyebabkan pada si pembuluh darahnya sendiri bisa menyebabkan yang terukur hipertensi dan lain sebagainya, kemudian ke ginjal mengganggu proses filtrasi tadi yang karena biasanya si ginjal memfiltrasi kadar darah yang normal tiba-tiba harus memfiltrasi komposisi darah yang menjadi kental. Terus tentunya pasti akan membutuhkan kerja ekstra si ginjal itu tadi. Itu di ginjal, kemudian begitu juga ke jantung, ke otak dan sebagainya. Intinya untuk masalah viskositas saja ini semua sistem organ berisiko bermasalah. Bisa berpengaruh ya Pak? Betul. Nah, selain itu juga ke sistem saraf. Jadi kalau ke otak sistem saraf bisa bermasalah. Yang mungkin gejalanya bisa muncul dengan kayak kesemutan, rasa terbakar, mati rasa dan sebagainya. Itu bisa menjadi salah satu cirinya gitu ya. Dan banyak lagi komplikasi lainnya yang bisa biasa disebut orang dengan diabetes basah. Itu artinya mereka artinya sebagai diabetes yang sudah komplikasi pada luka yang sulit sembuh. Kenapa sih luka itu sulit sembuh? Pada dasarnya ketika luka di dalam yang terjadi di tubuh kita itu akan sembuh dengan sendirinya. Secara alaminya tubuh akan bisa menyembuhkan luka karena ada proses regenerasi di setiap jaringan kita. Dan tahapan penyembuhan lukanya juga secara normalnya itu ada 3 tahap, mulai dari fase inflamasi, proliferasi sampai remodeling, mulai dari 0 hari sampai 1 tahun. Kemudian yang terjadi juga kalau pada pasien diabetes yang bermasalah ini proses penyembuhan lukanya bisa memanjang atau bisa artinya tidak sesuai dengan tahapan tadi. Contohnya pada fase inflamasi yang terjadi mulai dari 0 sampai 7 hari, tapi pada kasus diabetes itu bisa memanjang. Kenapa? Pertama, luka untuk sembuh itu butuh makan. Karena jaringan atau si sel untuk beregenerasi itu butuh makan, butuh energi juga mereka untuk beregenerasi. Cuma masalahnya ketika pasien diabetes itu tadi si sirkulasinya bermasalah sehingga makanan yang dari nutrisi atau dari sistem pencernaan yang harusnya diikat dan dibawa ke luka supaya si jaringan luka ini dapat makanan, dia tidak mendapat makanan yang cukup karena perjalanannya saja lambat. Dengan viskositas atau kekentalan darah yang sangat kental, perjalanan darah itu menjadi melambat sehingga luka itu kekurangan suplai makanan, oksigen dan lain sebagainya. Nah ini yang menyebabkan proses penyembuhan luka ini menjadi memanjang, lebih lama. Nah, makanya pada pasien-pasien diabetes yang komplikasinya ke luka ini biasa orang katakan dengan BM basah itu tadi, ketika lukanya itu memang lama sembuh dan lama sembuhnya itu salah satu penyebabnya terjadi karena itu tadi gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kok orang diabetes komplikasinya lebih banyak luka gitu ya, luka di kaki, luka di tangan, kemudian luka di kubitus dan lain sebagainya. Sebenarnya luka itu terjadi di mana saja. Tapi yang jadi masalah atau yang sering terjadi di kaki itu pertama karena biasa diiringi dengan gangguan saraf yang pertama. Ketika si lukanya, si tubuh, si pasien diabetes ini sudah mengalami gangguan saraf, salah satu gejala yang dapat dirasakan yaitu mati rasa sampai ke kaki. Ketika kaki mati rasa, kita kadang nggak sadar nginjak apa, nginjak paku dan lain sebagainya begitu. Nah itu yang menyebabkan
kenapa lebih banyak luka sih gitu si pasien diabetes ini kenapa lebih banyak luka sih gitu ya. Nah, karena penyebabnya itu tadi mati rasa salah satunya. Ketika si pasiennya mati rasa kemudian menginjak benda tajam atau dan lain sebagainya, maka luka itu terjadi dan proses penyembuhannya lama sekali gitu ya. Nah, itu salah satu komplikasinya yang paling banyak begitu. Sehingga ada modernisasi atau inovasi-inovasinya, kayak pembuatan sendal yang aman untuk pasien diabetes dan lain sebagainya. Nah, itu berkaitan dengan risiko yang besar gitu. Sebenarnya tidak hanya luka saja, banyak hal lainnya. Salah satunya beberapa di antaranya seperti gangguan organ dan lain sebagainya gitu. Nah, itu komplikasi-komplikasi yang bisa terjadi pada pasien diabetes. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, cukup lebih menarik. Katanya Bapak, di daerah saya ada pasien yang terkena penyakit diabetes mellitus, tetapi pengobatannya dia tidak ke dokter, melainkan memakai herbal. Bahkan dia juga suka memakai kopi. Nah, itu bagaimana Pak tanggapannya? Apakah bisa Pak memakai herbal atau kopi tadi? Ya, sebenarnya pertama untuk terapi atau pengobatan diabetes tanpa komplikasi sebenarnya cukup sederhana dengan mengontrol kadar gula. Tapi ketika komplikasi itu terjadi, komplikasi yang paling sering contohnya ya luka kaki diabetes atau luka pada bagian tubuh ketika pasien diabetes, itu cukup dengan menjaga lukanya supaya proses penyembuhan luka itu tadi terjadi alami. Itu yang utamanya. Paling perlu perawatan ekstranya itu ketika ada komplikasi pada lukanya, bukan komplikasi pada DM-nya ya, komplikasi pada lukanya. Contohnya ada infeksi dan sebagainya gitu ya. Nah, itu yang kita lakukan perawatan. Contohnya kalau ada infeksi berarti kan ada pertumbuhan bakteri di lukanya itu. Nah, itu yang kita lakukan perawatan supaya bakterinya berkurang dan proses atau si infeksinya hilang, sehingga proses penyembuhan lukanya menjadi dapat kembali alami begitu, masuk ke 3 fase itu tadi. Nah, kalau yang menggunakan herbal, di kita sebenarnya ada herbal yang kita adopsi juga, artinya herbal yang sudah melalui tahap penelitian dan terbukti manfaatnya untuk proses penyembuhan luka atau proses kesembuhan, itu kita bisa terima. Tapi kalau herbal yang seperti mungkin kopi dan lain sebagainya, ya mungkin itu yang sangat tradisional begitu ya. Sementara di kita memang tidak ada legalitas, tidak ada pengakuan atau tidak membenarkan untuk terapi-terapi yang seperti itu. Kenapa? Karena seperti luka diberikan bubuk kopi, kita tidak tahu seberapa steril atau seberapa higienisnya si bubuk kopi itu tadi gitu kan. Justru malah berisiko menyebabkan si luka itu menjadi infeksi gitu. Nah, itu yang tidak kita anjurkan atau yang kita jaga. Maka prinsip dari si luka ini atau perawatan luka atau perawatan si diabetes ini tentunya membuat luka ini bersih, kemudian membuat kondisi lukanya lembab supaya proses pertumbuhan jaringan, proses regenerasi jaringan dan proses perbaikannya itu menjadi normal. Itu tahapannya gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk lebih jelasnya nanti kita akan coba demo kan atau demonstrasikan untuk bagaimana sih cara merawat luka kalau di rumah gitu ya, berkaitan dengan sekarang kondisinya pandemi. Mungkin teman-teman atau saudara kita di rumah juga punya kekhawatiran untuk keluar untuk melakukan perawatan, karena perawatan luka diabetes ini bisa dilakukan, ada yang setiap hari harus dirawat, ada yang per 2 hari harus dirawat, per 3 hari, ada yang per minggu gitu ya, berbeda-beda tergantung kondisinya. Betul, tergantung kondisinya. Nah, dengan kondisi atau masalah itu tentunya si pasien ini atau seorang dengan komplikasi luka ini harus sering datang ke klinik atau ke rumah sakit untuk melakukan perawatan. Nah, ini di masa pandemi
beresiko, sangat beresiko. Nah, nanti kita akan coba triks atau kita akan bagikan tips atau trik dan kita demokan bagaimana sih merawat luka yang dapat kita lakukan di rumah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba praktekkan bagaimana teknik atau cara merawat luka yang bisa dilakukan di rumah. Jadi sederhana, tidak sedetail seperti perawatan luka di rumah sakit. Ya, bisa diperhatikan. Pertama, setidaknya kita bisa atau harus menyediakan handscoon, kemudian menyiapkan alasnya atau biasa kita sebut perlak, kemudian bisa siapkan nanti yang utamanya terapinya atau dressingnya. Ini bisa dibeli di apotek, mereknya banyak, modelnya banyak, tergantung jenis lukanya nanti saya jelaskan ya. Ataupun mau pakai yang tradisional juga bisa, karena ini masuknya yang modern ya. Kemudian kasar gulung atau perban gulung, atau bisa juga menggunakan elastis perban, juga bisa digunakan, disesuaikan dengan kebutuhan lukanya. Nah, kemudian jangan lupa plesternya, bisa menggunakan yang merek ini atau merek yang lain juga bisa ya. Kemudian untuk proses pencuciannya bisa menggunakan air bersih yang mengalir, atau mau menggunakan NaCl juga bisa. Nanti kita siapkan NaCl atau menyiapkan air bersih yang dengan catatan tadi harus mengalir, baik melalui keran atau menggunakan gayung disiram juga boleh ya. Itu untuk mencucinya. Kemudian jangan lupa siapkan tempat irigasinya. Ketika dicuci airnya tidak kemana-mana, bisa menggunakan baskom ya. Nah, setelah kita sediakan alat-alat tersebut, tahapan yang harus kita perhatikan. Pertama, posisinya harus nyaman. Setelah posisi nyaman, kemudian biasanya luka pertama sudah tertutup. Kalau ini kita ilustrasikan sudah terbuka, luka pertama sudah tertutup. Nah, kemudian sebelum tindakan, setelah alatnya semua siap, jangan lupa kita menggunakan handscoon. Handscoonnya sebenarnya prinsip untuk perawatan luka ini bersih dan steril. Jadi untuk membuka dan mencuci awal bisa kita gunakan yang bersih. Kalau yang steril, mungkin di rumah kita tidak punya peralatan steril, tapi setidaknya kita meminimalkan kontak resiko komplikasi gitu ya untuk lukanya. Nah, kalau untuk mencuci lukanya, kita bisa, kalau seandainya di tempat tidur, kita baskom begini, tangannya boleh digeser sini sedikit. Posisi badannya mungkin ada turun sedikit. Oke, begini, sambil di alas. Kalau sudah begini, kita akan enak mencuci. Jadi setelah disiapkan, kalau dia masih ada perbannya, kita buka dulu perbannya. Kalau lengket, kita bisa basahi dulu, tidak masalah. Kita buka, kemudian setelah kita buka, kita perhatikan bagian lukanya. Mana perlu diperhatikan? Pertama pinggir lukanya, kemudian bagian dalam lukanya. Di bagian lukanya, di pinggir lukanya kita lihat ada tanda-tanda infeksi atau tidak. Tanda-tanda infeksi yang dapat kita lihat, pertama ada nyeri atau tidak, atau sakit atau tidak gitu ya. Kalau ada, kemudian kita perhatikan tanda yang lain, ada kemerahan atau tidak di sekitar lukanya. Kemudian ada perubahan bentuk dan fungsi atau tidak, itu jelas. Kemudian si pasiennya atau orangnya demam atau tidak gitu ya. Nah,
Kemudian kalau kita pegang panas atau tidak, itu tanda-tanda infeksi. Kalau ada tanda-tanda infeksi itu segera lakukan pemeriksaan laboratorium ya. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan bagian lukanya, kita lakukan pemeriksaan bagian dalam lukanya. Apa yang harus diperhatikan? Pertama, bagian pinggir lukanya ini bagaimana proses perbaikan jaringannya, bagus atau tidak, atau granulasi kita sebutnya. Kemudian di pinggir-pinggir lukanya tadi juga ada kulit yang putih-putih mudah hancur atau tidak. Itu biasa kita sebut dengan maserasi atau laserasi gitu ya. Nah, kemudian di bagian lukanya ini kita perhatikan ada produksi nanah atau tidak, atau kita sebutnya pus, ada produksi pusnya atau tidak. Biasanya kalau ada produksi pus itu berasal dari satu lubang atau satu liang yang bisa bersifat tunneling dan lain sebagainya, artinya ada terowongan atau tidak gitu ya. Nah, itu kita perhatikan. Biasanya kalau ada pusnya, bisa jadi produksinya itu berasal dari ada jaringan yang mati yang di dalamnya menjadi tempat berkembangnya bakteri. Nah, itu perlu diperhatikan. Setelah perhatikan itu semua, tahap yang harus kita lakukan berikutnya adalah kita mencuci luka. Mencuci luka, kita bisa gunakan keran langsung, air mengalir, kita cuci kalau di rumah, atau menggunakan gayung juga boleh, asal jangan menggunakan air yang sudah jatuh ke bawah. Jadi cukup sekali ya. Kalau di rumah sakit bisa menggunakan NaCl atau bisa menggunakan clean scrub lainnya ya, yang produk dari kesehatan. Nah, setelah dicuci, luka ini seharusnya bersifatnya steril. Nah, kemudian tadi yang mencuci tadi, tertinggal mencuci tadi, setelah menggunakan air kita bisa menggunakan sabun sebenarnya. Sabunnya sabun antiseptik khusus untuk luka. Nah, dengan menggunakan kasa atau ya kita beli kasa khusus di apotek untuk mencucinya, kemudian gosok sirkular dan jangan disatukan mencuci luka di bagian dalam dengan di bagian luar, karena akan menyatukan bakteri, itu tidak baik ya. Nah, setelah dicuci menggunakan sabun baru dibilas lagi menggunakan air. Nah, setelah itu maka si luka tadi setelah dicuci, luka itu akan bersifat bersih atau steril sebenarnya. Nah, yang artinya tidak boleh dipegang-pegang lagi. Nah, setelah dibilas, maka kita mengganti handscoon kedua. Handscoon kedua menjadi handscoon yang lebih bersih atau handscoon yang steril kalau punya. Nah, bisa sih kita beli handphone yang steril. Nah, kita pakai handphone steril, kemudian kita tentukan dressingnya. Nah, menentukan dressing seperti yang saya katakan tadi, ini beberapa contoh modern dressing. Kalau yang ini gel, bentuknya gel padat. Ini untuk luka yang kering. Ya, begini. Ini untuk luka yang kering, kita gunakan yang seperti ini ya. Nah, kalau seandainya lukanya bagus dan kita mau menumbuhkan jaringan seperti ini lukanya bagus. Bagaimana sih kita tahu luka itu bagus? Pertama kita lihat warnanya. Kalau warnanya berwarna merah segar, dia bagus. Tapi kalau warnanya merah pucat atau terlalu merah terang, itu juga tidak bagus ya. Nah, kalau untuk luka yang bagus, kita fokusnya menumbuhkan jaringan. Nah, kita bisa gunakan nih yang berbentuk jaring-jaring seperti ini. Nah, ini fungsinya untuk memancing pertumbuhan jaringan atau memancing pertumbuhan granulasi. Mereknya banyak, merek dagangnya silahkan bisa dicari di apotek dengan biasa kita sebutnya dengan tools ya. Dan kalau yang lukanya basah, kita gunakan kurang lebih bentuknya seperti ini, tapi bentuknya seperti spons bedak wanita. Kita sebutnya dengan foam. Itu untuk menyerap cairan. Tebalnya kurang lebih setengah senti atau 50 mili. Nah, itu kita tempelkan pada bagian luka sehingga dia dapat menyerap cairan, begitu ya. Nah, itu untuk terapinya atau dressingnya. Jadi setelah luka itu dicuci, kemudian kita menentukan dressing, kita berikan dressingnya sesuai dengan kondisi lukanya.
dan sesuai dengan besar lukanya. Jangan terlalu besar, ya. Sesuai dengan besar lukanya. Jadi kalau perlu dipotong, dipotong saja, tidak masalah. Ya, contohnya begini. Sesuai dengan besar lukanya, kemudian kita tutup menggunakan kasa atau perban gulung. Jadi dressing ini sebenarnya ada dua. Pertama, bagian yang pertama menempel ke luka itu yang mengandung zat untuk proses penyembuhan lukanya, atau kita sebut dengan primer dressing. Kalau yang lapisan kedua bisa menggunakan perban gulung ataupun perban elastis, itu adalah secondary dressing atau lapisan kedua, ya. Nah, itu. Atau mau menggunakan yang tradisional juga bisa. Di antaranya bisa menggunakan madu, kemudian bisa menggunakan ekstrak kurma, bisa menggunakan olahan ekstrak daun mint dan lain sebagainya, banyak lagi, ya. Nah, sekarang sudah mulai banyak dijual di apotek juga produk-produk herbal yang sudah diakui untuk proses penyembuhan luka atau proses perawatan luka. Nah, caranya tinggal kalau madu itu kita masukkan ke tempat, ke kom atau ke tempat atau ke apa saja bisa, kemudian kita masukkan kasa, kemudian kita peras dan kita letakkan pada bagian lukanya, kurang lebih begitu. Baru itu menjadi lapisan primer dressingnya. Baru kita lapis dengan secondary dressingnya, lapisan keduanya bisa menggunakan kasa juga atau bisa menggunakan elastis perban, begitu. Yang penting yang perlu diperhatikan untuk proses penyembuhan luka yang baik, luka harus lembab, tidak boleh basah dan tidak boleh terlalu kering, begitu. Nah, itu yang dapat dilakukan untuk perawatan luka di rumah. Nah, buat teman-teman di rumah bisa coba praktekkan, barangkali ada sanak saudara atau keluarga yang mengalami luka, bisa praktikkan dengan cara tersebut, ya. Terima kasih. Baik, kalau begitu dapat disimpulkan bahwa penyakit DM ini adalah gangguan pada hormon insulin yang memiliki 3 jenis tipe DM, yaitu yang pertama tipe 1, tipe 2, dan juga gestasional atau pada saat ibu hamil. DM ini dapat berpotensi kepada semua orang atau siapa saja dapat mengalami penyakit DM. Terdapat beberapa tanda dan gejala, di antaranya tengkuk yang berat atau saat berkemih terdapat busa. Lalu untuk terhindar dari penyakit diabetes mellitus ini dapat kita cegah dengan menjaga pola hidup yang sehat dengan cara diet makanan atau juga dengan cara olahraga yang teratur. Alhamdulillah kegiatan kali ini sudah terlaksana. Terima kasih banyak kepada Bapak Agus Sudiana, Eskepnes Enkep, dan Diantri Wahjuni, dan teman-teman yang sudah bergabung pada kegiatan kali ini. Saya, Amelia Erlianti, mengucapkan terima kasih banyak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.